Ya, kita lanjutkan lagi mengenai materi kita tentang perulangan menggunakan for, while, dan do while. Kita lihat dulu bagaimana implementasi dari perulangan tersebut ketika kita menyelesaikan soal ataupun permasalahan yang berkaitan dengan perulangan. Kita ambil contoh di soal halaman 55. Nomor soalnya adalah nomor 5. Nah, di sini bicara tentang masalah gaji harian pegawai. Kita lihat di sini ada jumlah karyawannya 7 orang. Berarti di sini data ada 7. Sehingga perulangan itu juga akan dibuat sebanyak 7 kali berdasarkan jumlah data. Kita mau buat dulu menggunakan for. Ya, kita definisikan dulu variabelnya. Variabel yang digunakan adalah ini gaji per jam, jam kerja, lembur, dan total gaji. Kalau ditambah menjadi nama pegawai, boleh. Kita buat sini misalnya GJ jam. Kemudian ada juga jam kerja. Jam kerja. Kemudian ada lembur. Ada total gaji. Ini tipenya kita buat misalnya real. Kemudian bisa kita tambah misalnya lagi adalah nama pegawai atau nepek. Kita buat di sini adalah string. Ini ada juga variabel i, yaitu integer. Kenapa? Karena kita mau buat perulangan sebanyak 7 kali. Nah, ini setelah kita definisikan, maka kita akan membuat perulangannya, yaitu for i sama dengan 0 to 6. Kemudian kita input, yaitu sebelum input kita definisikan dulu konstanta GJ jam sebesar 500. Kemudian GJ jam ini bisa kita buat sebenarnya sebelum for, ya, sebelum for boleh seperti ini ya. Ya, karena GJ jam itu kan hanya 1 kali, jadi kita dibuat saja dia di luar for. Kemudian kita buat inputnya, yaitu input nama baik, kemudian input jam kerja. Lalu kita buat rumus menggunakan fungsi if jam kerja lebih besar 7 dan lembur sama dengan 1,5 dikali gaji per jam, yaitu GJ jam. Kemudian dikali ini kita buat dulu rumus asosiasi, dikali jam lemburnya, berarti 7 dikurang GJ jam kerja, ya, jam kerja. Jam kerja dikurang 7 maksudnya, ya, jam kerja dikurang 7 ya, jam kerja dikurang 7. Kemudian kita buat sini total gaji, yaitu total gaji sama dengan, yaitu 7 dikali GJ jam
ditambah lembur. Kemudian kita buat sini else berarti di bawah 7 jam berarti lemburnya sama dengan 0. Lalu total gajinya ini kita ambil dari sini. Nah, ambil. Jadi sini bukan 7, tetapi langsung saja jam kerja dikali gaji jam ditambah lembur. Karena lemburnya 0. Kemudian kita cetak, yaitu print total gaji. Nah, ini kita menggunakan for. Jadi for i-nya di sini. Kalau kita mau buat misalnya identitas, maka kita buat di sini, misalnya buat sini print data ke i. Nah, begini, data ke i. Ya, ini artinya membuat label data ke i, berarti ini data yang ke 1 dimulai dari 0. Jadi biasakan dia memang indeksnya itu dari 0 supaya lebih memudahkan gitu. Jangan dimulai dari 1. Tapi nanti kalau untuk penomoran boleh, tapi kalau di dalam data itu tetap dimulai dari 0. Nah, beginilah caranya untuk membuat perulangan menggunakan for. Kemudian bagaimana kalau misalnya menggunakan while? Kita buat menggunakan while. Kita ambil data yang ini tadi, kita copy ya. Kita buat rubah menjadi dalam bentuk while. Nah, dalam bentuk while ini kita buat seperti ini. Nah, bahwa kita buat inisialisasinya dulu. I sama dengan 0. Misalnya itu inisialisasinya, nilai awal dari variabel i. Maka kita buat sini while i lebih kecil 7. Gitu ya. While i lebih kecil 7. Berarti ini i yang pertama ini diujinya dulu apakah i yang pertama ini adalah lebih kecil dari 7. Jika iya, laksanakan perintah di bawahnya. Kemudian kita buat lagi di sini, di bawah ini adalah mesin counternya. Jadi kita buat di sini mesin counternya, yaitu i sama dengan i ditambah 1. Nah, ini dia. Jadi mesin counter inilah nanti akan menguji bahwa i-nya itu nanti akan dikirim ke atas. Ya, jadi ini dalam bentuk while i lebih kecil 7. Apakah i ini lebih kecil dari 7? Ya, maka laksanakan perintah di bawahnya. Maka variabel i yang di sini bahwa i sebelum sama dengan itu disebut dengan variabel. Setelah sama dengan juga dia variabel, tetapi sudah membawa nilai dari atas ini menjadi 0. Maka di sini i sama dengan 0 tambah 1. Maka i sekarang nilainya 1. Diujilah ke atas, dikirim lagi ke atas. Maka i sama dengan 1 di sini. Ya. Maka begitulah seterusnya. Sampai dengan i tersebut lebih kecil dari 7. Nah, itu cara untuk membuat perulangan menggunakan while. Nah, bagaimana dengan do while? Kita buat lagi. Untuk do while. Ya, kita buat, diganti lagi di sini menjadi sini do. Sebelumnya kita buat dulu inisialisasi ya, i sama dengan 0. Nah, maka buat sini do. While-nya di mana? Sini.
Maka kita buat counternya dulu. Variabel counternya kita buat I sama dengan I ditambah 1. Maka dibuat sini adalah while I lebih kecil 7. Nah, ini dia caranya. Jadi dibalik gitu ya. Di sini do-nya. Kemudian do di sini kita buat I-nya di sini ya. I-nya itu di sini berarti. Kita buat posisinya. Nah, gini ya. Jadi do I sama dengan 0. Jadi setelah do ini I sama dengan 0. Kalau tadi kan di while yang ini tidak. Jadi I-nya di sini, while-nya di sini gitu. Dan ini adalah variable counter. Nah, kalau ini setelah do maka I sama dengan 0. Maka lakukanlah perintah di bawah ini. Selama I lebih kecil dari 7. Jadi kalau di sini tadi misalnya 0, berarti ini adalah 0, maka I sama dengan 0 tambah 1, berarti 1. Nah, apakah I lebih kecil dari 7? Ya, maka dikirim lagi ke atas, balik lagi ke sini. Nah, begitu seterusnya sampai variabel I tersebut bernilai lebih kecil dari 7 atau sampai dengan 6 ya, sampai dengan angka 6. Nah, inilah cara untuk membuat ataupun mengimplementasikan perulangan menggunakan for. Ini menggunakan for, ini caranya seperti ini, menggunakan for. Kemudian menggunakan while seperti ini. Kemudian menggunakan do while seperti ini. Nah, ini cara untuk membuat algoritma menggunakan perulangan for, while, dan do while. Nah, cukup sekian dulu untuk proses contoh membuat algoritma perulangan. Selanjutnya kita mau belajar tentang array. Array dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan larik. Bahasa sederhananya adalah array itu kumpulan data yang bertipe sama dan juga nama yang sama. Array kalau kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita menggunakan Excel itu adalah implementasi ya, salah satu implementasi array. Karena array itu dia ada baris dan kolom. Seperti itu contohnya ya, kalau kita ingin bicara tentang array. Selain Excel, juga array itu diimplementasikan di dalam database. Misalnya Microsoft Access. Di dalam database tentu ada tabel. Nah, isi dari tabel tersebut disebut dengan record. Record tersebut juga memiliki kolom dan baris. Maka itu juga merupakan bagian dari implementasi array. Nah, di dalam bahasa pemrograman ataupun algoritma ini juga selalu menggunakan array. Array adalah kumpulan data bertipe sama yang menggunakan nama yang sama. Elemen array adalah masing-masing variabel di dalam satu array. Array dapat dibagikan menjadi beberapa bagian. Ada namanya array berdimensi 1, ada juga array berdimensi 2, dan juga ada berdimensi 3 dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi dari semua dimensi-dimensi array ini, yang paling banyak digunakan adalah dimensi 1 dan dimensi 2. Nah, ini yang paling banyak digunakan. Sehingga array itu kalau kita buat algoritmanya nanti, ini nanti hubungannya adalah dasarnya perulangan tadi. Jadi kalau sudah kita memahami perulangan for, perulangan while, dan juga perulangan do while. Dan hampir semua bahasa pemrograman, kalau kita sudah masuk di dalam bahasa pemrograman, ya tentu masalah array ini pasti akan banyak dibahas.
apalagi kita mau jadi seorang programmer. Maka konsep mengenai perulangan dan array itu erat kaitannya. Jadi array itu dasarnya perulangan, ya, sehingga kita bisa membuat program itu menjadi lebih baik. Begitu ya. Jadi kalau kita analogikan, array itu ya seperti kumpulan-kumpulan data ya. Ya, kalau ingat aja Excel, kalau kamu paham Excel ya itulah dia. Ya, seperti itulah kira-kira, ada kolomnya dan ada barisnya. Gitu ya. Sekarang kita bagaimana mencontohkannya masalah array ini gitu. Kita ambil contoh tadi ya, masalah gaji pegawai tadi ya, supaya lebih mudah untuk mengimplementasikannya ya. Kita lihat ini tadi ya, masalah gaji pegawai ini. Jadi ini kita buat menggunakan for ya, menggunakan for dulu. Perulangan menggunakan for tapi untuk data array. Nah, sehingga dalam hal ini kita buat seperti ini ya. Katakanlah seperti ini ya, kita pindah dulu ke sini ya. Jadi kita buat dulu misalnya ini tetap seperti ini, lalu kita rubahnya bagaimana? Ini tetap, nah input, nah kita tambah di sini ya. Jadi array itu seperti ini datanya ya. Ini ya. Jadi kita buat misalnya yang jadikan array itu adalah jam kerja misalnya ya. Jadi jam kerja kita buat tandanya seperti ini. Kalau dimensi 1 misalnya, ini jumlah datanya kan tadi 7. Kemudian lemburnya juga 7. Totalnya juga 7. Ya. Seperti ini. Kita buat sini 7. Ya, kita definisikan seperti ini adalah menunjukkan dia array. Demikian juga ini nama pegawai kita buat 7. Nah, untuk i tidak buat karena i merupakan variabel perulangan. Ya, jadi dia nggak perlu kita buat jumlah datanya. Nah, seperti inilah kita definisikan dulu. Menunjukkan ini array satu dimensi. Ya, ini array satu dimensi. Kalau satu dimensi dia hanya baris saja, tidak ada kolomnya. Jadi ini untuk data yang sederhana, array, dia hanya baris saja. Sehingga di sini kita buat, tadi sudah kita dimensikan ini 7, maka ini kita ganti, pindahkan gitu, bukan diganti tapi dipindahkan ke sini. Kita buatlah ke sini i. Nah, ya tadi ini jumlahnya 7 ya. Di sini for-nya dimulai dari 0, i-nya dimulai dari 0, indeksnya, maka sini gj jam i yang ke i itu 500 ya. Kemudian kita buat ini data ke i juga sama. Nah, ini kita ganti nih, input data ke i. Jam kerja ke i. Ditambah dia seperti ini, ada kurung balok di dalam itu ada i. Semua seperti itu. Nah, seperti ini dia. Ya. Seperti ini. Jadi dia di dalam balok yang kurung balok gitu, kita buat sini. Ya, inilah array namanya. Nah, ya, array satu dimensi. Tandanya menggunakan balok. Ini kalau yang satu dimensi. Nah, inilah contoh bagaimana kita membuat array. Jadi biasanya array itu selalu ada for.
Lalu nanti juga menggunakan while ataupun do while. Ini adalah contoh array yang sederhana. Jadi seperti inilah kira-kira penggunaan array. Karena kalau kita lihat tadi di sini definisinya array adalah kumpulan data tipe sama. Yang mana yang masukkan dengan tipe sama itu tadi? Apakah semua variabel itu tipenya sama? Bukan begitu maksudnya. Jadi maksudnya itu bertipe sama itu adalah ini GG jam ini kan 7, ya berarti 7-7-nya sama tipenya, yaitu real. Jam kerja ada 7, maka 7 datanya sama semua. Itu yang dimaksudkan yang disebut dengan pengertian sama itu. Bukan semua variabel ini tipenya sama. Misalnya inilah, kita contohkan dulu ini semua nama jadi ke nama masa real, kan nggak cocok. Tidak tepat begitu. Jadi arti dari bertipe sama itu adalah maksudnya satu variabel ini mewakili banyak data. Data itu tipenya sama. Jadi kalau di sini tadi jumlahnya 7, maka GJ jam ini juga 7 jumlah datanya, maka dia disebut dengan bertipe sama dan nama yang sama. Nama variabelnya sama, tetapi isi datanya juga bisa sama ataupun tipenya sama. Nah, itu yang dimaksudkan dengan tadi di sini pengertiannya adalah kumpulan data bertipe sama yang menggunakan nama yang sama. Jadi maksudnya itu nama variabelnya yang sama dan juga tipenya, itu yang dimaksud ya. Nah, bagaimana kalau misalnya menggunakan while, apakah juga sama seperti ini? Ya, sama. Kita rubah saja yang ini tadi. Nah, ya, kita rubah seperti ini. Ya, sama. Ya, ini kita rubah menjadi 7 ya. Datanya. Kita rubah seperti ini. Formatnya ya. Jadi formatnya dalam bentuk array. Kemudian ini apakah juga sama? Sama. Tinggal menambahkan ini saja ya. Menambahkan i. Seperti ini ya. Jadi menambahkan i di dalam kurung balok. Jadi seperti inilah ya. Maka dasarnya sebenarnya perulangan. Dipahami tentang perulangan supaya kamu lebih mengerti bagaimana membuat algoritma ini. Jadi dalam hal ini kalau kita ingin betul-betul menjadi seorang yang bisa membuat program, maka harus memahami algoritma. Nah, inilah dia contoh bagaimana membuat array menggunakan while. Ya, tentu dengan do while juga sama ya, nanti silakan dibuat sendiri ya. Karena sebenarnya tinggal menambahkan ini saja ya. Nah, ini dia contoh bagaimana membuat array satu dimensi. Bagaimana kalau misalnya menggunakan dua dimensi? Bagaimana kalau kita menggunakan dua dimensi? Nah, kita kembali dulu ke for tadi ya. Kita kembali ke for. Apakah data ini bisa kita buat dua dimensi? Ataukah tidak? Gitu ya. Jadi kalau dua dimensi itu biasanya sudah menggunakan baris dan kolom. Ya. Baris ke satu, kolom ke satu. Nah, seperti apa tadi contohnya saya katakan adalah seperti Excel. Nah, Excel itu yang paling mudah kita lihat lah. Berarti ada barisnya dan ada kolomnya. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan for? Apakah bisa? Ya, bisa juga kita buat seperti itu.
Contoh, kita buatlah seperti ini misalnya. Kita tambah di sini menjadi berapa jumlahnya? 7. Misalnya seperti ini. Ini kita buat jadi 7. Ini 7 misalnya. Ini adalah 7. Ini adalah 7. Tambah variabelnya di sini, yaitu J. Karena I adalah untuk baris, J itu adalah untuk kolom. Maka kita buat seperti ini. Ya kan? Kita buat lagi di sini. Buat lagi for-nya, ditambah for-nya. Buat sini jadi J. Nah, seperti ini ya. Nah, kita buatlah di sini, yaitu J. Ini data I dan J misalnya. Kemudian sini kita buat input I, J. Nah, menambahkan ini ya. Kita tambah seperti ini. Ya, jadi kita buat seperti ini. Ya, kita buat seperti ini. J. Nah, yang 2 dimensi ini juga kalau kita lihat jadi matrik gitu. Jadi kalau ada perhitungan matrik, nah ini juga bisa dibuat menggunakan array 2 dimensi. Karena yang paling dekat itu seperti matematika ya, membuat rumus matrik atau determinan. Nah, itu dia. Jadi kalau untuk membuat data yang 2 dimensi ya seperti ini. Ada for-nya itu. Ya, for-nya ada 2. Nah, itu dia kalau misalnya menggunakan 2 dimensi. Jadi kalau begitu, contoh permasalahan apa lagi yang bisa diselesaikan dengan 2 dimensi ataupun 1 dimensi? Kalau misalnya menggunakan 1 dimensi, tentu bicara tentang data yang bersifat hanya baris saja. Baris. Tidak ada kolomnya. Tapi kalau data itu ada baris dan kolomnya, maka itu menggunakan 2 dimensi. Kalau begitu, pertemuan antara baris dan kolom, maka itu disebut dengan sel. Nah, itu dia ya. Jadi sehingga itulah kira-kira contoh bagaimana untuk membuat perulangan 2 dimensi, tapi untuk array. Nah, jadi perulangan itu dengan array ya ada hubungan dekat ya untuk pembuatannya. Kalau kita mau buat array, maka kita harus bisa untuk membuat array itu menggunakan perulangan. Salah satu perulangan apakah nanti for atau apakah while ataupun do while. Nah, ini contoh bagaimana membuat array tersebut ya. Nah, saya kira sampai di sini dulu mengenai dasar tentang array.